Mustahil Allah mengatur kita, menata kita untuk kesengsaraan kita, itu mustahil. Makanya hanya orang bodoh dan orang durhaka kepadanya dan orang kafir yang kemudian menolak syariat poligami. Dan itu seburuk-buruknya manusia. Inna syarad dawab, kata Allah begitu. Seburuk-buruk manusia itu menolak syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Di hadapan saya ada pertanyaan. Semoga Allah membukakan hati saya, mempermudah hati saya untuk bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik dan benar, sehingga diterima dengan baik oleh siapapun yang mendengarkannya dan melihatnya. Pertanyaannya adalah, bolehkah istri menolak atau tidak setuju jika suami ingin poligami? Apakah suami harus minta izin terlebih dahulu dalam urusan poligami? Tentu. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita urai persoalan ini dengan baik. Semoga nanti bermanfaat. Semoga ini juga bukan hanya untuk penanya, tapi juga untuk jutaan wanita atau kemudian ribuan orang yang ingin mendapatkan sebuah jawaban. Yang pertama, siapapun tidak berhak menolak syariat poligami. Siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau orang muda atau orang tua, tidak punya hak untuk menolak syariat poligami. Tidak boleh. Sebab poligami adalah syariat yang hanya boleh didengar dan boleh ditaati. Kalimatnya sami'na wa ata'na. Sebab apa? Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Kok berani-beraninya Anda menolak? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah yang telah mengatur kita. Mustahil Allah mengatur kita, menata kita untuk kesengsaraan kita, itu mustahil. Makanya hanya orang bodoh dan orang durhaka kepadanya dan orang kafir yang kemudian menolak syariat poligami. Dan itu seburuk-buruknya manusia. Inna syarad dawab, kata Allah begitu. Seburuk-buruk manusia itu menolak syariat. Makanya hati-hati. Syariat poligami tidak boleh ditolak oleh siapapun. Tidak boleh seseorang siapapun menolak syariat poligami. Haram hukumnya, bisa kafir kita gara-gara itu. Nah, untuk itu maka kaum muslimin rahimakumullah, yang ada paling begini. Saya pernah mengisi sebuah training poligami. Ada seorang laki-laki menyampaikan, "Oke, istri saya mengatakan begini. Saya tidak menolak syariat poligami, tapi saya menolak kamu poligami. Karena kamu gak layak untuk poligami." Itu kalimatnya. Makanya apa? Ini persoalan nanti kita bahas. Wahai laki-laki, nanti kita bahas. Supaya Anda dikatakan layak untuk poligami oleh istri Anda, ini penting. Makanya jangan engkreng-engkrengan pengen poligami sementara Anda tidak menyiapkan diri. Gitu. Tapi penting untuk dicatat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menolak poligami. Tidak boleh sama sekali. Karena syariat ini jelas dari Allah, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih makan kita, Allah yang mengatur kita, dan mustahil Allah mengatur syariat poligami untuk kesengsaraan manusia, termasuk Anda wahai wanita. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita teruskan. Yang kedua, istri tidak punya hak menolak suaminya poligami. Sama sekali tidak punya hak. Sama sekali. Kenapa? Sebab poligami urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, poligami itu urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan suami dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan istrinya, bukan. Sama sekali bukan. Kenapa? Karena syariat poligami itu adalah syariat ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia juga harus taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bab kaitannya dengan poligami. Makanya ini bukan perkara suami istri, bukan perkara istri tapi perkara suami. Makanya saya mengadakan pelatihan, mengadakan workshop agar laki-laki itu belajar syariat poligami dengan benar. Karena ini bukan persoalan perkara-perkara hanya enteng, bukan, ini perkara berat. Dan ini perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu, perkara taslim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada urusannya dengan istri kita, nggak ada. Tidak ada. Jadi wahai istri, nggak ada urusannya dengan Anda, suami Anda poligami ataupun tidak. Itu urusan suami Anda. Kalau zalim mereka zalim, urusan mereka, bukan urusan Anda. Anda adalah hanya boleh taat kepada Allah dan taat kepada suami, itu saja. Makanya Pak, nggak usah ikut campur urusan suami. Makanya hati-hati wahai para istri, jangan biasakan ikut campur dalam urusan suami.
Suami yang berhak menentukan kapan di mana tinggal. Oke, usahanya apa, bisnisnya apa, itu urusan suami. Ngatur uang berapa, ngasih duit berapa ke istri, itu urusan suami. Jangan coba ngatur-ngatur. Makanya saya lihat, Masya Allah, kasihan kepada seorang istri yang sudah belum apa-apa. Wahai calon suamiku, kalau engkau menikahi aku, kamu wajib memberikan saya nafkah sekian, sekian, sekian. Ya Allah, baru juga belum jadi istri sudah ngatur-ngatur, apalagi kalau sudah jadi istri. Makanya apa? Belajar menahan diri untuk tidak mengatur-ngatur suami. Sehingga nanti kalau suami mau berbuat apapun, sepanjang itu ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahlah, diam saja. Lakukan tugas Anda sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, istri harusnya bahagia memiliki suami yang konsisten dan memiliki keinginan kuat mengamalkan syariat terberat bagi dirinya. Ya Allah, ya Rabbi, seharusnya seorang suami itu bahagia, sangat bahagia. Memiliki suami yang konsisten, istiqomah, kuat, memiliki komitmen yang luar biasa, ingin ingin melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu. Kenapa demikian? Kenapa harus kemudian bangga? Kenapa harus bahagia? Karena di luar sana banyak kemudian laki-laki yang tidak konsisten melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya ingatkan, syariat poligami itu berat bagi seorang suami. Karena apa? Dia harus mendidik dirinya dengan benar. Sebab ingat, error sedikit aja, gagal sedikit aja, itu bencana bagi dirinya. Saya mau tanya, saudara-saudara kaum muslimin, siapa yang paling sengsara ketika gagal poligami? Itu suami. Tidak mendapatkan senyuman terindah dari istrinya. Bencana itu bagi dia. Ke rumah tangganya acak-acakan, berantakan. Kemudian apa lagi? Coba hartanya ancur-ancuran. Karena apa? Tidak pandai untuk mengelola bagaimana melaksanakan syariat ini dengan benar. Makanya Masya Allah, berbahagialah bagi seorang istri yang punya suami, punya keinginan untuk poligami. Harus bahagia. Kenapa? Berarti dia sedang menyiapkan diri menjadi laki-laki tulen, laki-laki yang sanggup melaksanakan syariat yang paling berat. Kalau Anda yakin itu, maka apa? Termasuk Anda akan dibahagiakannya. Seperti itu. Daripada punya suami yang gak jelas tujuannya apa, maka bahagialah Anda. Dan bahagia lagi, kenapa? Karena tadi itu, Anda memiliki suami pejuang. Gitu. Karena ingat, di muka bumi ini ada dua syariat yang sangat berat bagi seorang laki-laki. Pertama, syariat jihad fisabilillah. Yang kedua, syariat poligami. Beratnya minta ampun itu. Jangan dikira kemudian yang berat wanita. Oh tidak. Wanita itu berat. Kenapa? Karena tadi itu, suaminya tidak relevan untuk poligami. Makanya tuntutlah suami Anda untuk relevan dengan poligami. Jangan ngomongin poligami doang. Kemudian yang keempat, wanita bahagia bukan karena memiliki suami yang ia satu-satunya istrinya, bukan. Namun wanita bahagia adalah saat mampu menunjukkan kepada Allah dia ikhlas beribadah dalam segala area. Dalam segala area, termasuk kemudian punya teman yang menjadi istri suaminya. Itu termasuk area beribadah. Masya Allah, Anda akan merasakan apa makna taslim, Anda akan merasakan makna sebagai seorang mukmin, mukminah. Anda juga akan merasakan bagaimana seorang menjadi orang yang muhsin. Akan merasakan ketika saat Anda punya teman untuk kemudian berbakti bersama-sama dengan suami. Dalam bahasa yang lain, berbagi suami. Luar biasa. Anda orang baik? Orang baik ditandai dengan banyak berbagi. Suami Anda menyediakan sarana berbagi, maka suami Anda adalah luar biasa ketika Anda kemudian melaksanakan syariat poligami. Makanya harusnya apa? Bahagia. Apalagi kalau saya katakan, Masya Allah, ada seorang istri yang menyampaikan di Facebook mengatakan, aku bahagia. Kenapa? Karena aku punya suami yang istrinya satu-satunya saya. Ditulis dalam sebuah buku. Oh, cantik sekali, luar biasa. Kemudian saya upload tulisan itu dan saya jawab lewat Facebook saya mengatakan, istri yang memiliki suami yang istrinya hanya satu-satunya dia doang, sesungguhnya kalau dia mengatakan bahagia, dia tertipu dengan kebahagiaannya. Karena ingat, masih ada 3 kebahagiaan, 3 lokal kebahagiaan lagi yang dia belum dapatkan, dan hanya didapatkan pada istri-istri yang sudah suaminya memiliki 4 istri. Siapa yang mengatakan ini? Istriku yang mengatakan. Itu mereka tidak tahu bahwa ada kebahagiaan dalam rumah tangga poligami. Anda tidak percaya, datanglah ke rumah, tanyalah istri saya, silakan. Yang kelima, nasihat kepada suami soal poligami. Nah, ini penting nih supaya emak-emak juga mendengarkan. Ya, bantu suamimu.
untuk mendengarkan ini. Kalau perlu setel yang ini, ya, oleh para istri. Yang pertama, jangan ngobrol soal poligami dengan istri, karena syariat poligami bukan untuk diobrolkan, bukan dia. Kalau suruh belajar gitu, dan bukan untuk diobrolkan. Dan jangan sering-sering menyakitkan, itu menyakitkan, serius menyakitkan. Saya poligami itu kalau diobrolkan menyakitkan, tapi kalau diamalkan menyenangkan. Serius, ini nggak main-main. Makanya warahmatullah, jangan sering ngobrol-ngobrol soal poligami. Wahai laki-laki, jangan comel, jangan bawel. Masya Allah, comel itu ngomongin soal poligami aja dalam rumah tangga, berantakan Anda, nggak bisa. Saya punya istri 4, tapi Masya Allah hampir tidak pernah berbicara soal poligami dengan istri. Apalagi meraih istri soal poligami, nggak ada urusan dengan itu. Karena apa? Bagi saya nggak ada urusan. Istri itu mau setuju nggak setuju bukan urusan dia. Karena urusan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apa? Nggak perlu saya obrolin, ngapain gitu loh. Tinggal ngomong bilang saya mau poligami, kamu menolak, belajar lagi sana, gitu selesai urusannya. Saya tetap aja poligami. Anda nggak percaya? Tanya istri saya. Kayak begitu. Yang kedua, didik diri dan terus menambah kapasitas sampai layak poligami. Gitu, didik diri. Leadershipnya, ingat loh, laki-laki itu 4. Ra'isun. Jadi laki-laki itu harus punya leadership yang tinggi. Bagaimana jadi laki-laki ketika ngomong ditaati sama suami, sama istri tanpa paksaan, tanpa dipaksa-paksa istri kemudian taat. Itu namanya rijal. Jangan sampai kemudian istri mentaati kita karena dipaksa sama kita, karena takut sama kita. Nah, itu bukan leader namanya. Leader itu taat tanpa paksaan, itu namanya leader. Yang kedua, kabir. Kabir itu apa? Kabir itu orang besar, orang punya banyak pengalaman. Sehingga Pak, segala macam tahu, segala macam mengerti. Mesti paham itu loh. Lengkapi kapasitas itu, jangan ngobrol dengan istri soal poligami aja. Istri semakin menolak semakin keras, nggak boleh ya, akhi. Ya, nggak boleh. Anda nggak boleh seperti itu. Kasihan istrimu melihat umat kamu cengengesan kayak begitu. Bangun malam aja jam 4 gitu kan, jam 4:30 baru bangun, sholat subuh ketinggalan, ngomong soal poligami, enak istrimu begitu. Maka latih. Yang keempat, apalagi? Yang ketiga apa? Yang ketiga, hakim, pemutus perkara. Belajar memutuskan perkara dengan benar, dengan adil. Caranya bagaimana? Sering mendengar. Jadi jangan memutuskan istri itu baik dan buruk sebelum mendengar istri ngomong apa. Sehingga apa? Suami yang baik siapa? Adalah orang yang paling banyak mendengarkan istrinya ngoceh, bukan istrinya yang bukan suaminya yang ngoceh. Kemudian yang keempat adalah murabbi, didik istrimu dengan benar. Belajarlah bagaimana cara mendidik istri. Kemudian yang ketiga, ini untuk para istri, para suami. Istri mustahil menolak poligami jika Anda relevan sebagai pengamal syariat poligami. Maka siapkan diri Anda relevan untuk melakukan syariat poligami. Relevan nggak dengan seluruh wanita? Anda itu relevannya bukan dengan 2 wanita, dengan 3 wanita, dengan 4 wanita. Relevannya tidak punya suami, tidak punya istri. Gimana terus kalau udah begitu? Bora-bora punya istri 4, istri 1 aja nggak layak Anda punya istri. Makanya ingat, relevankan diri Anda. Kuatkan diri Anda bahwa Anda relevan punya istri manapun. Kalau perlu, sebagaimana guru saya mengatakan, saya relevan dengan seluruh perempuan dimanapun. Gitu kalimatnya. Sampai mengatakan, saya relevan dengan apa? Seluruh kondisi apapun itu baru. Contoh, pengen tahu. Suami relevan itu berapa? Nggak baperan. Tahu nggak baperan? Istri marah, nggak baperan. Ya kan? Istri solehah, nggak baperan. Gitu loh. Ada loh. Seorang suami, istrinya solehah, nggak ketulungan, ujung-ujung mengatakan, kenapa kamu nggak poligami? Kasihan ke istri saya, terlalu solehah. Ya, itu baperan namanya. Kalah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara istrinya solehah. Padahal harusnya istri solehah itu menjadi kekuatan tersendiri untuk beribadah kepada Allah lebih tinggi. Tapi kenyataannya karena dia baperan, akhirnya apa? Punya istri solehah, mengundurkan diri untuk tidak poligami. Apalagi kenapa kamu nggak poligami? Waduh, istri saya itu kalau begitu bawa golok. Nah itu baperan juga. Nggak bisa, nggak relevan Anda untuk menghadapi segala kondisi seperti begitu. Makanya wahai para suami, sudahlah, lebih baik berhenti, jangan ngomongin poligami terus. Yang kedua, tambah kapasitas diri, tambah pergaulan, tambah ngobrol dengan banyak orang, tambah belajar. Kalau perlu ikuti kelas saya, gitu, di membahas mindset sukses poligami. Kita sudah, besok kita di Jogja tanggal 9 kita mau mengadakan. Anda boleh daftar, ayo bareng-bareng dengan saya. Wahai para istri, dorong suamimu untuk ikut.
Supaya apa? Anda bahagia walaupun suamimu istrinya 4. Begitu. Anda diridai oleh Allah, Anda bahagia. Caranya piye? Dorong suamimu supaya ikut training yang diadakan oleh tim kami, Robin Family. Seperti itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hanya suami relevan yang bisa poligami. Catat ini wahai ibu-ibu, maka didiklah suami Anda supaya jadi raja di rumahmu. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.